Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab soal orpil sport terapi, yaitu dengan metode cara mengetes cedera. Yang pertama saya tahu adalah tentang cara metode valgus stress test, di mana posisi pasien awal yaitu terlentang, kemudian paha atau kaki diangkat 45 derajat, untuk tangan kiri memegang pangkal tulang pada paha atau lutut bagian atas, yang tangan kanan memegang perbatasan lutut bawah. Oke, tes ini tujuan untuk mengetes medial pada ligamen. Langsung saja, ini dengan cara tekan keluar, dan ini tahan untuk supaya tidak keluar dari bidang lurus atau keluar dari paha. Indikasinya ialah apabila ada geseran atau pergerakan di sini di antara di bawah patella, tulang di tulang lutut, maka disebutkan atau bisa dikatakan jadi positif cedera. Oke, mungkin itu valgus stress test dari saya. Oke, yang selanjutnya itu saya mencoba menjawab soal nomor 2, yaitu varus test. Dan langsung saja, di mana posisi pasien sama seperti yang valgus, terlentang, kemudian angkat kaki pasien dengan sama sudut 45 derajat. Lalu ini untuk mengecek lateral, apakah ada robekan atau cedera pada bagian lateral. Sama, posisi tangan kiri berada di paha atau pangkal paha, tulang paha, yang kanan lutut bagian bawah. Oke, untuk cara tesnya, ini yang tangan kiri mendorong ke arah medial, yang ini menahan. Indikatornya, apabila ada suatu gerakan atau suatu geseran di sebelah sini pada pangkal ini, maka dinyatakan positif atau ada robekan pada lateral. Ya, mungkin itu saja valgus test dari saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya saya coba menjawab soal nomor 3, yaitu cara metode dengan metode Grauer test, atau untuk mengecek posterior dengan posterior Grauer test. Ya, yang pertama, posisi pasien usahakan 45 derajat duduk, dan saat yang pertama yaitu posisi pasien harus menempel atau terhalang atau mentok supaya tidak goyang atau maju untuk mengurangi pengecekan. Yang kedua, selanjutnya duduki kaki pasien agar tidak goyang, sama seperti ya untuk membatasi gerakan pasien di belakang. Selanjutnya, pegang pangkal atau atas dari tulang kaki paling atas atau pada lutut, yaitu antara patella bagian bawah, di bagian bawah patella, dan yang atas, dan ini yang dipegang yang bawah. Oke, cara ngeceknya, pegang pangkal ini, dorong perlahan ke belakang. Indikator pada pengetesan ini ialah apabila saat kita dorong ke belakang ada cekungan atau danau pada bagian sini, bawah patella plexus. Untuk cara metesnya, jangan sampai paha pasien itu goyang atau sampai maju ke depan.
usahakan tetap stabil. Oke, mungkin itu posterior drawer test dari saya. Lanjut. Anterior. Ya, yang selanjutnya saya coba menjawab soal nomor 4 atau yang nomor selanjutnya, yaitu anterior drawer test. Oke, langsung saja kita fokus ke pasien. Yang pertama ialah posisi pasien, yaitu duduk dan menempel pada tembok atau pembatas bagian belakang untuk menahan bagian tubuh belakang agar supaya tidak goyang. Yang selanjutnya posisi kaki sudut 35 sampai 40 derajat. 45. Oke. Yang selanjutnya tahan kaki pasien supaya agar tidak goyang, bisa diduduki atau tahan dengan yang lain. Nah, untuk ngeceknya pegang pangkal bagian lutut atau bagian atas kaki garis paling atas ke bawah patella. Kemudian, nah ini untuk cek anterior atau bagian otot depan. Itu dengan cara menarik, usahakan pasien jangan sampai tarik ke depan dan paha tetap stabil ya. Misalnya pelan-pelan. Indikatornya apabila ada goyangan, yaitu antara tulang bagian bawah lutut maju dan tetap di belakang, maka nyatakan ada robekan atau ACL atau positif. Itu sering dinamakan ACL. Oke, mungkin itu pengetahuan dari anterior drawer test dari saya. Oke, selanjutnya saya coba menjawab soal nomor 5 dan yang nomor selanjutnya, yaitu dengan metode Apply test atau tes untuk mengecek meniskus atau padel. Oke, yang pertama posisi pasien tengkurap, ya, kemudian pegang kaki pasien yang mau dites. Selanjutnya, sekarang kita berdiri supaya telinga kita benar-benar penuh. Yang pertama, tekan bagian tumit kaki, pegang. Yang kedua, tangan kanan bisa memegang pangkal telapak kaki atau sebaliknya nggak apa-apa. Nah, kemudian tekan pasien ke bawah, kaki pasien ke bawah untuk mengecek, lalu putar. Yang pertama adalah lateral dulu. Apabila pada pasien terasa nyeri, dengan cara biasa kita membaca mimik wajah, maka bisa dinyatakan positif atau ada robekan. Selanjutnya ke medial atau arah dalam, tekan ke bawah, putar perlahan. Sama, apabila positif maka pasien akan terasa nyeri dan kita bisa lihat mimik wajah pada pasien. Oke, mungkin itu Apply test pengecekannya atau untuk mengecek meniskus pada pasien. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya itu pengetesan pada tentang makalah yang saya buat, yaitu untuk pengecekan anterior talofibular ligament, di mana pengecekan ini saya menggunakan stress test dengan tes drawer test. Oke, langsung saja. Untuk posisi pasien, saya duduk dengan sudut sekitar 35-40. Posisi kaki atau posisi telapak kaki yaitu pelantar, dengan tujuan untuk mengecek, mudah mengeceknya yaitu pada anterior ini di depan. Oke, yang pertama, tangan kanan atau tangan kiri menekan telapak tangan atau telapak kaki dengan mengangkat telapak tangan. Tangan kanan mendorong dengan fokus pada pergelangan kaki atau anterior bagian depan. Oke. Apabila positif, maka terjadi gerakan atau goyangan pada sekitar bawah mata kaki persisnya dengan kan seperti ini. Oke, sensitivitas pengecekan ini yaitu sekitar 74% dengan dinyatakan positif apabila tadi itu goyangan tersebut pada anterior ini. Oke.
Mungkin itu saja pengecekan menurut artikel yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.